Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok KKP Ilmu Komputer tahun 2026 dengan saya sendiri, Zaki Fikran Kasmada, dan rekan-rekan saya, Isra Nofrianti, Wode Hildayanti, Putri Adelia, Siti Nur Aisyah, Sulaiha, dan Dila Mustifar, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil laporan hasil laporan kuliah kerja praktek yang telah kami lakukan sebelumnya. Untuk pembahasan deskripsi kegiatan, saya serahkan pada rekan saya. Kepada Siti Nuraisasia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan magang yang telah kami laksanakan. Kegiatan ini bertempat langsung di Kantor Pertanahan Kota Kendari yang beralamat di Hemado Kompit nomor 9 Kendari. Instansi ini sendiri merupakan lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam menangani seluruh proses pelayanan masyarakat serta urusan administrasi pertanahan di wilayah Kota Kendari. Untuk waktu pelaksanaannya, kegiatan magang kami ini berjalan dari tanggal 12 Januari sampai dengan 13 Januari 2026. Selama periode tersebut, kami diwajibkan untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan jadwal kerja resmi yang berlaku di kantor. Jadi kalau dihitung secara total, durasi kegiatan kami ini berlangsung selama 5 minggu atau setara dengan 32 hari kerja aktif, di mana kami ikut terlibat langsung dalam aktivitas harian instansi. Lalu untuk jumlah anggota, tim kami seluruhnya terdiri dari 7 orang mahasiswa. Lalu dalam penerapannya, semua anggota berpartisipasi secara aktif dan kami dibagi tugasnya secara merata sesuai dengan kebutuhan penugasan di masing-masing divisi yang ada di sana. Mungkin itu saja gambaran umum mengenai deskripsi kegiatan kami. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putra Delia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, kami itu di Kantor Pertanahan Kota Kendari, semua anggota itu dibagi menjadi 2 divisi, yakni divisi tata usaha dan juga divisi arsip. Nah, pertama itu divisi tata usaha, di mana divisi tata usaha ini terdiri dari 3 orang. Divisi ini bertugas untuk membantu kegiatan administrasi umum, terutama dalam pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar. Selain itu, tata usaha juga membantu proses disposisi surat, yakni penerusan surat kepada pihak atau bagian yang berkepentingan, serta melakukan pengarsipan dokumen agar dokumen tersimpan dengan rapih dan juga mudah ditemukan kembali. Kedua, ini divisi arsip. Divisi arsip terdiri dari 4 orang. Divisi ini bertugas pada pengelolaan dan pemeriksaan kertas pertanahan. Contohnya adalah berkas terkait peralihan hak, permohonan pertanahan, dan juga roya. Dalam pelaksanaannya, anggota divisi arsip membantu memastikan bahwa berkas yang diterima itu sudah lengkap, tersusun dengan baik, dan juga dapat diproses sesuai dengan prosedur. Mungkin moderator slide selanjutnya. Sebelum ya. Lanjut, jadi pada kegiatan KKP ini, pembagian anggota juga dilakukan berdasarkan unit kerja yang ada di kantor pertanahan. Kelompok pertama itu ditempatkan di subbagian tata usaha yang terdiri dari 4 orang. Tugas utama dari bagian ini itu adalah membantu proses administrasi umum seperti pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar, proses disposisi surat, serta pengarsipan dokumen. Kegiatan tersebut penting karena surat dan dokumen harus dikelola secara tertib agar mudah dicari ketika diperlukan. Kemudian kelompok kedua ditempatkan pada sisi penetapan hak dan pendaftaran yang terdiri dari 3 orang. Pada bagian ini, tugas yang dilakukan adalah membantu pengelolaan dan pemeriksaan berkas pertanahan. Berkas tersebut dapat berupa berkas peralihan hak, permohonan pertanahan, dan maupun juga berkas roya. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke saudara moderator. Oke, selanjutnya terkait detail kegiatan dari divisi tata usaha akan dijelaskan oleh rekan saya, Isra Nofrianti. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan detail kegiatan divisi tata usaha yang di mana itu minggu pertama yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 Januari 2026. Kegiatan pertama itu menginput data blanko, yaitu di sini kita mendigitalisasikan data dari formulir visi ke dalam sistem komputer. Tujuannya agar data lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses kapan saja. Kegiatan yang kedua itu mendistribusikan surat masuk. Di sini itu kita menyerahkan surat kepada seksi yang dituju sesuai dengan isi dan tujuan surat. Tujuannya untuk melatih untuk memahami alur birokrasi kantor. Kegiatan yang ketiga melakukan disposisi surat, yaitu memberikan catatan arahan dari pimpinan pada surat masuk, fungsinya agar surat segera ditindaklanjuti oleh bagian terkait. Dan kegiatan yang keempat itu adalah merekapitulasi data pegawai, yaitu mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data kepegawaian dalam bentuk tabel Excel. Kegiatan ini melatih ketelitian dan kemampuan mengelola data. Nah, lanjut pada minggu kedua itu dilakukan pada 19 sampai 23 Januari 2026. Kegiatan yang pertama itu mendistribusikan surat. Di sini kita melanjutkan tugas rutin pengantaran surat. Di minggu ini saya sudah lebih terstruktur kantor dan alur distribusinya. Kegiatan yang kedua mengikuti apel pagi dan senam bersama. Di sini kegiatannya itu dilakukan setiap pagi dan untuk membangun kebersamaan antar pegawai. Kegiatan yang selanjutnya itu pada minggu ketiga yang dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 Januari 2026. Yang pertama itu melakukan disposisi surat masuk. Di sini menjadi penghubung utama dalam alur surat. Dengan disposisi yang tepat, proses kerja di seluruh seksi dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Nah, kegiatan selanjutnya itu men-scan berkas penting. Di sini kita mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Ini penting untuk menjaga keamanan dan mempermudah pencarian arsip. Selanjutnya, kegiatan menyampaikan surat kepada sekretaris. Di sini kita menyerahkan surat masuk secara langsung kepada sekretaris untuk verifikasi dan arahan lebih lanjut. Dan kegiatan yang terakhir pada minggu ini itu adalah menjilid surat perintah membayar atau SPM. Di sini kita merapikan dokumen SPM. SPM itu adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pencarian dana di kantor. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk pembahasan detail kegiatan divisi tata usaha selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dwari Hildayanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja di sini selanjutnya pada minggu ketiga yaitu tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 2026. Kegiatan yang kami laksanakan itu meliputi yang pertama mengantarkan surat ke seluruh seksi. Di sini kami mendistribusikan surat-surat yang sudah diproses kepada setiap seksi yang ada di lingkungan kerja agar informasi dan instruksi yang tercantum di dalam surat dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh pihak terkait. Yang kedua, mengantarkan buku dan surat ke bagian terkait. Nah, selain surat kami juga menyampaikan dokumen berupa buku catatan, buku arsip, dan berkas lainnya kepada bagian yang membutuhkan sebagai bahan kerja maupun referensi kegiatan. Yang ketiga, menjilid dokumen SPM. Nah, kegiatan ini tetap kami lanjutkan secara rutin, mengingat jumlah dokumen SPM yang harus dirapikan cukup banyak setiap harinya, sehingga perlu dikerjakan secara bertahap dan konsisten. Yang keempat, mencetak surat masuk. Setiap surat yang masuk dalam bentuk salinan digital atau perlu dibuatkan salinan fisik, kami cetak dengan rapi lalu disiapkan untuk dicatat dan diteruskan ke pihak yang berwenang. Kemudian kegiatan minggu kelima, tanggal 9 sampai 13 Februari 2026. Di sini kami melakukan yang pertama mencatat surat keluar dan surat masuk. Kami melakukan pencatatan secara tertib di buku agenda administrasi, meliputi nomor surat, tanggal, asal atau tujuan surat, perihal, dan keterangan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua arus surat tercatat jelas, mudah dilacak keberadaannya, dan tidak ada dokumen yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, mengantarkan surat ke berbagai seksi. Di sini kami tetap melaksanakan pendistribusian surat ke berbagai seksi sesuai dengan alamat dan tujuan yang tertera pada setiap surat. Memastikan setiap dokumen sampai ke tangan yang tepat dan tepat waktu. Kemudian menjilid SPM. Di sini penyelesaian penjilidan
penjelidan dokumen SPM tetap menjadi salah satu tugas utama kami di minggu kelima ini, gunanya memastikan seluruh berkas administrasi keuangan dan perintah pembayaran tersusun rapi, lengkap, dan siap untuk disimpan sebagai arsip resmi instansi. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, yaitu terkait detail kegiatan divisi arsip. Nah, untuk detail kegiatan divisi arsip sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Zulaiha. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai detail kegiatan divisi arsip. Jadi yang pertama yaitu menginput berkas peralihan permohonan dan royal ke Excel atau spreadsheet. Jadi setiap berkas peralihan permohonan dan royal yang diterima akan diperiksa kelengkapan dan juga keabsahannya. Kemudian diinput ke dalam Excel dan spreadsheet sesuai dengan format yang telah ditentukan. Data yang dicatat mencakup nomor berkas, jenis layanan, tanggal terima, pemohon, serta keterangan penting lainnya. Tahap ini memastikan data awal tersimpan secara rapi dan juga terstruktur. Lalu yang kedua yaitu menyiarkan berkas melalui sistem siar kata kendari. Setelah data berkas diinput, informasi berkas akan disiarkan melalui sistem siar kata kendari agar seluruh pihak terkait dapat mengetahui status dan juga perkembangan berkas tersebut. Proses siar ini membantu meningkatkan transparansi, koordinasi antar bagian, serta memastikan tidak ada berkas yang terlewatkan dalam proses tindak lanjut. Lalu yang ketiga yaitu mengambil permohonan warga dari seksi 2 untuk dicatat. Divisi arsip mengambil berkas permohonan warga dari seksi 2 sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sebelum dicatat ke dalam sistem. Berkas yang telah diverifikasi akan dicatat secara akurat sebagai bagian dari proses arsip untuk memastikan keberadaan dan status terdokumentasi dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu melanjutkan pencatatan berkas penting secara berkala. Jadi divisi arsip secara rutin dan berkala melakukan pencatatan berkas penting, baik yang bersifat fisik maupun digital. Data yang dicatat mencakup perkembangan, status, dan lokasi penyimpanan berkas. Proses ini menjadi ketertiban arsip, memudahkan pencarian, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai detail kegiatan divisi arsip. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang masalah dari sistem yang diangkat pada kuliah kerja praktek ini. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas terkait latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang latar belakangi terbentuknya aplikasi SPM ini. Nah, yang pertama itu adalah pengelolaan SPM yang masih manual. Nah, pengelolaan surat perintah membayar atau SPM yang masih terbilang secara manual ini menggunakan Microsoft Word atau Excel dan berkas fisik tanpa sistem terpusat itu menyebabkan beberapa hal yang kurang signifikan. Jadi di mana dia di sini datanya tidak akan terintegrasi secara digital sehingga menyebabkan beberapa kemungkinan seperti kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan pelacakan dan pencarian data. Nah, dari data SPM yang tersebar itu data itu akan tersebar di berbagai file seperti Excel sehingga itu akan sulit untuk melacak histori pembayaran. Nah, proses pencarian dapat memakan waktu 20 hingga 30 menit hanya untuk mencari sebuah dokumen dan belum tentu tersedia fitur filter berdasarkan kategori, tahun anggaran ataupun nominal dari SPM itu sendiri. Nah, yang ketiga, tidak adanya klasifikasi terstruktur. Nah, data SPM itu ada banyak, sebanyak 106 lebih transaksi SPM sejak tahun 2023 hingga 2025.
Dan semua itu belum dikategorikan secara sistematis. Jadi berbagai jenis pembayaran seperti honorium, terus gaji, belanja barang, dan penggantian uang persediaan itu masih tercampur-campur dalam satu file, sehingga analisisnya itu akan kurang efisien. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kami merancang sebuah aplikasi yang kami kenal dengan nama SIPAM, yang dimana di sini sistem pembayaran, sistem informasi pembayaran dan administrasi membayar. Nah, jadi SIPAM ini memiliki beberapa uh, tampilan yang dimana di sini adalah perancangan tampilan yang akan kita gunakan. Pertama, sini ada tampilan login yang dimana sama seperti login pada umumnya. Kemudian ada tampilan registrasi yang dimana kita gunakan ketika kita akan melakukan registrasi. Ketika misalnya kita belum punya akun dan kita ingin login, kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian halaman awal dari aplikasi SIPAM ini. Kemudian dashboard. Dashboard di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu dashboard admin dan dashboard user. Yang ditampilkan ini adalah dashboard yang akan digunakan oleh admin, yang dimana dia itu bisa menambahkan SPM, mengedit, serta menghapusnya. Oke, untuk selanjutnya akan jelaskan demonstrasi yang akan dibawakan oleh rekan saya Putri Dela Mustifar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya ambil alih device ya. Langsung saja kita masuk di aplikasi. Kita login dulu sebagai admin. Di sini ada nomor SPM, tanggal, nilai, kategori, status scan, uraian, link drive, dan aksi di mana terdapat edit dan hapus. Kita coba tambah data SPM. Kita isi nomor SPM-nya. Lalu kita isi tanggal SPM, lalu di sini nilai SPM itu berupa uang, nilai uangnya, misal di sini kita isi 28 juta. Lalu kita pilih kategori, di sini kita jangan kinerja. Lalu di sini kita isi uraiannya, tunjangan, kinerja karyawan. Lalu tahun anggaran 2026, ini kita pilih belum di scan, lalu kita di sini kita skip, ada link Google Drive-nya boleh dimasukkan, kita simpan. Baik, sudah terlihat ya. Lalu di sini misal kita mau fitur edit, kita coba ubah status scan-nya ya. Ini kita ubah jadi sudah scan, lalu kita update. Nah, di sini sudah scan. Lalu kita coba lagi fitur cari. Misal di sini kita cari nomor tadi ya yang saya inputkan tadi.
Kita cari. Nah, di sini dapat terlihat ya. Lalu kita coba hapus yang ini misalnya. Nah, di sini hapus. Nah, nomor SPM tadi sudah berhasil dihapus. Lalu di sini kita pergi ke tentang sistemnya, kita lihat tentang sistem seperti apa. Ini lalu sekarang kita coba login sebagai user. Kalau out dulu. Coba login. Nah, di sini terlihat perbedaan tampilan antara admin dan user, di mana admin itu kita dapat mengedit, tambah, hapus, dan update. Nah, kalau untuk user dia hanya mencoba fitur cari. Misal kita cari ya. Nah, misal nih kita cari nomor SPM nomor urut 00298. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang kita cari itu ada. Kita sini cari gaji. Baik, itulah demo dari aplikasi SIPAM. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan demonstrasi dari aplikasi SIPAM ini, demikian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.